Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berhasil membunuh sosok yang memakai tombak. Lalu tiba-tiba, sosok sang ratu muncul di sampingnya untuk menghasut Xiaoyan memakan pil energi. Akan tetapi, Xiaoyan menolaknya. Pada akhirnya, Xiaoyan melawan sosok yang memakai pedang. Dalam pertempuran kali ini, sosok yang memakai pedang mengeluarkan sebuah bayangan. Tetapi, ia mati di tangan Xiaoyan. Dan scene pun berganti. Apakah ini kultivasi menggunakan energi iblis? Gumam Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Xiaoyan sedikit terkejut. Namun, sebelum dia bersiap untuk menolak energi iblis itu masuk ke dalam tubuhnya, energi gila itu sudah mengalir ke tubuhnya dengan panik. Dalam sekejap pil iblis di tubuh Xiaoyan berputar dengan liar. Tetapi pada saat yang sama ada juga energi murni yang dituangkan ke dalam lautan bintang Xiaoyan. Saat ini sumber energi telah menembus 700 juta sumber energi. Ketika energi iblis bergegas masuk dengan panik, Xiaoyan tiba-tiba merasakan pil iblis yang menjadi tidak tenang di dalam tubuhnya. Perasaan yang tak terkendali pun melonjak di dalam hatinya, dan energi iblis ini tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Lalu, Xiaoyan pun membuka matanya dengan cepat. Dia masih berusaha untuk menekan energi iblis itu. Tetapi, pandangannya segera tertutup oleh cahaya merah, dan kesadarannya mulai menipis. Sialan! Gumam Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan suara yang serak, dan segera matanya tampak kehilangan cahaya. Setelah itu, mata merahnya menyapu sekeliling, dan kemudian tiba-tiba jatuh pada sosok sang ratu. Pada saat ini, kehendak iblis yang sudah ditekan sebelumnya sudah pecah sepenuhnya, dan ini membuat Xiaoyan kehilangan kesadarannya lagi. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan bergerak, ia bergegas menuju sang ratu, dan dengan tarikan yang kuat, dengan kedua tangannya, dia merobek pakaian sang ratu menjadi berkeping-keping, dan kemudian adegan mantap-mantap pun terjadi. Keduanya berada di menara pembantaian, namun mereka berbaur bersama, dan pemandangannya juga terlihat sangat intens. Tubuh sang ratu ini seperti batu giok berwarna putih. Adapun Xiaoyan terlihat seperti api yang sedang mengamuk. Suara-suara dipenuhi hawa nafsu pun datang dan pergi, dan itu terjadi cukup lama. Hanya saja, kelinci bingung yang bisa melihat pemandangan seperti itu, dia tidak memiliki minat sedikit pun pada hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun dia tetaplah seekor kelinci. Kelinci itu hanya sedikit jengkel, tetapi dia tidak berani marah ataupun berbicara di hadapan sang ratu, sehingga dia hanya bisa menelan amarahnya. Singkat cerita, yang enggak singkat-singkat amat, sebelum cahaya merah di mata Xiaoyan menghilang dan energi iblis tubuhnya berhasil ditekan, Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit kesadarannya. Xiaoyan pun melihat tubuh halus sang ratu di bawahnya, dan pipinya tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Jadi, dia segera bangun dan menatap sang ratu dengan tatapan malunya. Apakah kamu sudah selesai? Ucap sang ratu sambil tersenyum. Pada saat ini, sang ratu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh, dan ketika mendengarnya, Xiaoyan menjadi lebih malu. Baru saja aku dikendalikan oleh energi iblis. Jadi aku benar-benar minta maaf. Ucap Xiaoyan dengan wajah yang memerah. Begitu suaranya jatuh, Xiaoyan langsung berbalik dan tidak berani melihat langsung ke arah sang ratu yang tidak berpakaian sehelai pun. Kemudian, tepat ketika Xiaoyan memejamkan matanya dan menenangkan hatinya, dia merasakan kelembutan yang tak tertandingi di belakangnya, dan bahkan lebih banyak aroma bertiup di pipinya saat ini. Kini Xiaoyan merasa tidak berdaya, bahkan jika dia melafalkan Amitabha di dalam hatinya, sepertinya dia tidak bisa menghapus rasa bersalah di hatinya ini. Energi iblismu belum sepenuhnya menghilang, jadi ayo kita lakukan lagi, ucap sang ratu sambil menyentuh wajah Xiaoyan. Ketika tubuh lembut sang ratu menempel di punggung Xiaoyan, api iblis yang telah ditekan dengan susah payah terbakar kembali. Xiaoyan ingin mengendalikannya, tetapi energi iblis yang terlalu kuat membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Terlebih lagi, ketika kehangatan dan kelembutan terjalin di bibirnya, hati Xiaoyan yang gelisah menjadi tidak terkendali saat ini.
Namun, yang membuat Xiaoyan semakin terkejut adalah ketika dia baru saja kehilangan kesadarannya, sumber energinya tiba-tiba meningkat lagi, dan itu mencapai 700 juta sumber energi. Kali ini, Xiaoyan tidak kehilangan kesadarannya saat enak-enakan dengan sang ratu, dan bahkan kekuatan kuat yang dialirkan oleh sang ratu adalah suplemen yang sangat ampuh untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa enak-enakan dengan sang ratu akan memiliki efek yang sangat luar biasa dalam peningkatan kekuatannya. Jadi, jika sang ratu dapat meningkatkan kekuatannya dengan cara ini, bahkan jika Xiaoyan memiliki wajah putih kecil, itu tidak masalah. Tetapi, jika Cailin mengetahuinya, diperkirakan Xiaoyan akan mendapatkan cambukan. Untungnya aku sudah berada di dunia Xuanyin, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Jika aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku tinggal saja di bintang Pentian. Aku tidak tahu kenapa aku harus mengikuti mereka berdua, gumam kelinci Bingyun di dalam hatinya. Lalu, Xin pun berpindah di luar menara pembantaian. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan memasuki menara pembantaian, ada beberapa sosok muncul di luar hutan keabadian. Jika Xiaoyan melihat sosok mereka, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok itu berasal dari dunia Taishu. Hal ini karena tubuh mereka mengenakan armor hitam yang mirip dengan armor dewa palsu. Tempat terakhir di mana Taishu 893 dan juga Taishu 927 menghilang ada di sini. Aku khawatir mereka berdua sudah mati. Mereka yang berani menyentuh armor dewa palsu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bahkan jika mereka tidak dapat ditemukan, kita harus menemukan armornya, ucap seseorang di antara kelompok itu. Kelompok itu beranggotakan 5 orang, dan orang yang berbicara barusan adalah pemimpin mereka. Baiklah pemimpin Taishu 801, ucap kelima orang itu sambil berteriak dengan serempak. Untuk mencegah kecelakaan terjadi, gunakan armor dewa palsu kalian. Ingat, ucap sang pemimpin itu. Ketika suara pemimpin itu jatuh, mereka berlima bergegas ke hutan keabadian tanpa rasa takut sedikit pun. Dan mereka bergerak melalui jejak yang ditinggalkan oleh 2 pria Taishu yang dikalahkan oleh Xiaoyan sebelumnya ini.